Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton konser jalan kaki, salah jalan malah belok kiri. Saya di sini mau presentasi, bukan buka hati karena sudah lama menyendiri. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Valentina Donna Agnesia dari Prodi Ilmu Pemerintahan semester 3. Di sini saya akan memaparkan tentang kebenaran ilmiah. Apa itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah adalah hasil dari pengamatan, eksperimen, dan analisis yang dilakukan secara objektif dan sistematis menggunakan metode ilmiah. Kebenaran ini harus memenuhi beberapa karakteristik utama, yaitu objektif, teruji, valid, dan reliable. Objektif berarti berdasarkan fakta dan bukan opini pribadi. Teruji menunjukkan bahwa hasil penelitian dapat diuji ulang oleh orang lain dengan metode yang sama. Validitas memastikan bahwa hasil sesuai dengan bukti dan data yang ada. Sementara reliabilitas menjamin konsistensi hasil dalam kondisi yang serupa. Dengan karakteristik ini, kebenaran ilmiah menjadi fondasi yang kokoh bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Mengapa kebenaran ilmiah penting? Kebenaran ilmiah memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Pertama, ia menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan karena memberikan penjelasan yang rasional dan sistematis terhadap fenomena. Kedua, kebenaran ilmiah membantu pengambilan keputusan yang tepat karena keputusan yang berbasis bukti lebih dapat diandalkan. Ketiga, kebenaran ilmiah berperan dalam mencegah penyebaran hoaks, pseudoscience, yang dapat merugikan masyarakat. Terakhir, ia mendorong kemajuan teknologi dan inovasi yang berdampak positif pada kehidupan manusia. Bagaimana kebenaran ilmiah dicapai? Proses mencapai kebenaran ilmiah dilakukan melalui tahapan metode ilmiah yang sistematis. Proses dimulai dengan observasi untuk mengidentifikasi fenomena yang ingin diteliti. Setelah itu, dibuatlah hipotesis, yaitu dugaan sementara yang akan diuji melalui eksperimen. Data yang diperoleh dari eksperimen kemudian dianalisis untuk mengevaluasi apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. Hasil akhirnya berupa kesimpulan yang menggambarkan kebenaran yang diperoleh. Agar lebih valid, hasil penelitian tersebut dipublikasikan agar ilmuwan lain dapat menguji ulang hasilnya. Contoh studi kasus, vaksinasi dan kebenaran ilmiah. Salah satu contoh penerapan kebenaran ilmiah adalah dalam pengembangan vaksin. Fakta ilmiah menunjukkan bahwa vaksin terbukti melindungi manusia dari penyakit menular. Pengembangan vaksin melibatkan penelitian jangka panjang dengan ribuan peserta uji coba untuk memastikan keamanannya. Dampak positifnya adalah penurunan angka kematian akibat penyakit menular dan keberhasilan eradikasi penyakit seperti cacar. Namun, jika kebenaran ilmiah ini diabaikan seperti dalam penyebaran hoaks seperti vaksinasi, hal itu dapat meningkatkan resiko wabah yang membahayakan masyarakat. Kendala dalam mempertahankan kebenaran ilmiah. Mempertahankan kebenaran ilmiah menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah penyebaran hoaks, disinformasi yang seringkali lebih cepat tersebar daripada fakta ilmiah. Selain itu, pseudoscience atau klaim tanpa dasar ilmiah juga dapat menyesatkan masyarakat. Tantangan lain adalah bias penelitian yang dapat memengaruhi hasil studi karena kepentingan tertentu. Terakhir, rendahnya literasi ilmiah di kalangan masyarakat sering menjadi hambatan dalam memahami dan menerima kebenaran ilmiah. Kesimpulan dan rekomendasi yang dapat kita ambil adalah kebenaran ilmiah adalah pilar utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan berbasis bukti. Penting untuk menjaga objektivitas dan melawan disinformasi agar masyarakat tetap mendapatkan informasi yang valid. Untuk itu, literasi ilmiah masyarakat perlu ditingkatkan, terutama dengan mempromosikan metode ilmiah dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penting juga untuk memeriksa keabsahan informasi sebelum menyebarkannya agar dampak negatif dari hoaks dapat diminimalkan. Jalan-jalan ke Surabaya.
Jangan lupa membeli sepatu. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.